Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan. Nah, Kiai, belakangan ini banyak cerita-cerita atau kisah-kisah yang muncul di media sosial yang katanya sumbernya dari hadis Israiliyat. Ya. Nah, sebetulnya apakah itu ya hadis Israiliyat? Israiliyat itu dari Bani Israel kan. Bani Israel itu anak keturunan Nabi Yakub yang membawa dua syariat besar, yaitu syariat Yahudi dan syariat Nasrani. Karena kedua nabi yang kemudian semua muaranya adalah Yahudi dan Nasrani, itu berasal mesti dari Nabi Ibrahim, lewat putranya adalah Nabi Ishak dari ibunda Sarah. Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub kan. Ya, sementara yang Islam ini dari Nabi Ibrahim juga, tapi dari ibunda Hajar. Dari ibunda Hajar tidak ada yang jadi nabi, Nabi Ismail, tidak ada lama sekali baru kemudian Rasulullah. Jadi ini sebetulnya dua keluarga besar ini, ya. Yang nabi ini yang Arab, ya, dari Bani Hashim ini, ya, Kan'aniyin ini ke atas, itu sebenarnya ujungnya juga Nabi Ibrahim. Nah, di sini kalau kita lihat Israiliyat itu dari Bani Israel, maka ini adalah semua cerita yang berasal dari persentuhan kaum muslimin dengan kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Karena mereka berinteraksi kan. Rasulullah misalnya di Madinah, itu berinteraksi di dalam negeri Madinah, itu dengan kaum Yahudi. Sementara di Najran, Arab Saudi sekarang itu ada suku-suku Arab yang beragama Nasrani. Dan itu juga bersentuhan dan berinteraksi dengan Rasulullah. Maka boleh jadi, kan Taurat, Injil, Quran itu kan asal kesatuannya sama dari Allah kan. Menceritakan peristiwa yang mungkin juga diceritakan. Mungkin Taurat bercerita tentang A, Injil bercerita tentang A, Quran juga bercerita tentang A. Maka dari cerita ini, kemudian kan berkembang kan. Oh, kita punya persepsi kita dalam Islam tentang Nabi ini begini. Tiba-tiba kita bersentuhan tuh. Oh, dikisahkan dalam cerita di Taurat, Bani Israel begini-begini. Nah, itu yang namanya Israiliyat. Maka Israiliyat ini ada yang harus kita terima. Yaitu satu kisah dari Bani Israel, tapi dengan sumber yang jelas. Aspek periwayatannya, kalau hadis, itu dengan periwayatan yang sohihah, kemudian isi kandungannya juga tidak bertentangan apapun dengan Islam. Maka kisah Israiliyat ini kita terima. Misalnya, cerita tentang bagaimana hijrahnya Nabi Ibrahim dari negeri Kan'an ke Palestina, bagaimana kisah penyembelihan misalnya Nabi Ibrahim ke Nabi Ismail, maka boleh jadi itu kita terima. Tapi ketika ceritanya misalnya yang disembelih itu Nabi Ishak, bisa jadi kita tidak percaya. Karena ini bertentangan. Jadi kalau cerita Israiliyat yang bisa dipertanggungjawabkan aspek periwayatannya, kandungannya, itu memang benar, maka itu diterima oleh kaum muslimin. Nah, yang kedua, ini yang jelas bertentangan dengan isi syariat Islam. Kemudian jalur periwayatan tidak bisa dipertanggungjawabkan, hanya model katanya, maka ini kita tolak. Nah, yang jadi masalah ini yang ketiga, Mbak Eva. Isinya tidak bertentangan, tapi sumber periwayatannya tidak bisa kita identifikasi kebenarannya. Tapi isi kandungannya itu bisa dicarikan dalil dalam syariat Islam. Apa misalnya? Kisah Nabi Yusuf dengan Zulaikha. Nih, saya punya guru dulu. Itu mengkritik doa para ulama kalau sedang pernikahan. Kan kalau orang sedang nikah itu kadang-kadang didoakan, ya Allah satukan hati mereka, pertemukan jiwa mereka. Seperti engkau menyatukan Nabi Adam dengan ibunda Hawa. Seperti si A dengan si B. Nanti Rasulullah dengan Sayyidah Khadijah. Ada yang menyebut seperti kau satukan hati Yusuf dengan Zulaikha. Nih, saya punya dua guru. Yang satu selalu membaca doa itu. Yang satu menentang doa itu dibaca. Saya tanya sama guru saya, kenapa guru? Kok enggak boleh baca doa itu? Faiz, cinta Yusuf kepada Zulaikha dan cinta Zulaikha kepada Yusuf, itu cinta terlarang. Kan waktu itu posisi Zulaikha istri orang. Ya, saya jelaskan. Tapi kan nanti setelahnya guru. Nah, yang jadi masalah setelahnya. Nabi Yusuf berkuasa, suaminya Zulaikha sudah meninggal, kekuasaan berganti, Zulaikha hidupnya menderita, buruk rupa, miskin, jatuh, bertemu dengan Nabi Yusuf. Dan dia tetap pada cintanya kepada Nabi Yusuf. Nanti dalam cerita itu, Nabi Yusuf tuh memberikan bajunya, ya, dipakaikan kepada Zulaikha dari ujung rambut sampai ujung kaki, kembali jadi muda. Wah, itu kalau baju itu dapat, itu skincare nggak laku lagi, ya kan? Nah, kisah ini kan
dari aspek periwayatan sanadnya boleh jadi kita nggak bisa identifikasi nih. Iya. Ini sumber sebenarnya siapa? Siapa? Tapi isinya bertentangan nggak? Ada sudut pandang kan nggak bertentangan. Apa yang salah ketika Zulaiha sudah jadi janda, kemudian menikah dengan Nabi Yusuf? Walaupun asal muasal cintanya salah, dia mencintai ketika dia istri orang, tapi kan itu sudah selesai. Suaminya sudah meninggal, dia sudah bukan keluar dari iddah lagi itu, sudah bertahun-tahun. Apa yang salah di situ? Maka ada kelompok yang mengatakan cerita Israiliyat yang seperti ini tidak bertentangan dengan Quran, bisa dibenarkan oleh akal, tidak bertentangan dengan budaya luhur kemanusiaan, maka itu boleh saja dijadikan dalil. Misalnya saya jadi ceramah di pengantin, ya mudah-mudahan cinta itu tidak pernah salah, ya cinta pertama itu tidak pernah salah, seperti cintanya Zulaiha kepada Nabi Yusuf, dia pada akhirnya dipertemukan. Nah, yang seperti ini kan tidak ada pelanggaran agama. Nah, guru saya yang tidak mau, dia juga tidak salah kan? Kata dia, untuk memberikan tuntunan kepada masyarakat, sumbernya ini harus jelas, Faiz. Sumbernya tidak jelas, saya tidak mau. Tapi kata guru saya, walaupun sumbernya tidak jelas, tetapi tidak bertentangan dengan Quran dan hadis, maka itu boleh diterima. Ini cara kita menyikapi semua yang disebut dengan Israiliyat. Oke, baiklah. Kiai, sebelum kita tutup di episode kali ini, pertanyaan terakhir Kiai. Nah, ini belakangan banyak terjadi perselingkuhan dengan kakak atau adik ipar. Nah, Rasulullah dulu sempat mengatakan bahwa ipar itu maut. Nah, itu apa artinya sebetulnya, Kiai? Yang pertama hadis itu benar ya. Ipar itu alhamu itu al-maut kata Nabi. Maut, kematian itu tradisi orang Arab aja lah. Untuk menunjukkan kepada kehancuran. Karena kalau sudah mati, kan dunianya udah hancur tuh. Yang belum sholat, nggak bisa sholat lagi. Ya susah kan. Nah, maka Nabi bilang gini, ipar itu kematian, artinya bisa mengantarkan kita kepada jurang kehancuran. Kenapa? Karena sebetulnya ipar itu adalah mahram mu'akkad. Nih mahram itu, artinya yang haram saya nikahi, itu ada yang bersifat abadi. Saya nikah dengan istri saya, maka sudah saya gauli istri saya, maka mertua perempuan saya itu menjadi mahram seumur hidup. Andai saya bercerai dengan istri saya, andai istri saya meninggal, maka mertua perempuan saya itu tetap menjadi mahram saya, mu'abbad. Tapi beda dengan ipar. Kan orang Betawi paham kan istilah turun ranjang, misalnya kakaknya meninggal, maka nanti suami kakaknya menikahi adiknya dengan niatan yang baik supaya anak-anak kakak mendapatkan ibu sambung yang dari darah daging ibunya sendiri. Lah itu kan boleh. Tapi ketika istrinya masih hidup, maka ipar ini mahram. Mahram itu artinya nih, pemirsa harus paham. Mahram itu ada yang halal saya lihat auratnya. Adik perempuan saya, anak saya itu auratnya tuh longgar gitu loh. Jadi anak saya pakai celana sedengkul, pakai kaos, depan saya ya enggak apa-apa. Tapi yang namanya ipar itu walaupun mahram, tapi dia bukan orang yang boleh saya sentuh loh. Gitu loh. Karena saya batal wudhu saya dalam madzhab Imam Syafi'i dengan dia. Nah, sementara tradisi kita mengatakan bahwa adik ipar itu kan kayak saudara. Sudah saudara dekat. Istrinya pagi sibuk ke kantor. Suaminya masih ada di rumah dengan adik istrinya. Merasa bahwa kita ini kan saudara. Mungkin cara berpakaiannya longgar. Tetapi dia memandang adik istrinya kan berbeda dengan memandang adik perempuan kandungnya. Maka di sini kata Rasulullah, hati-hati. Kalau Anda terlalu dekat, batasan auratnya kemudian Anda longgarkan, itu bisa berujung kepada kehancuran rumah tangga. Anda bisa berpoligami dengan orang lain. Tapi kalau Anda terjadi perzinaan dan menikahi adiknya, maka tidak bisa. Wa antajma'u bainal ukhtaini. Dua perempuan yang bersaudara, ini tidak boleh diikat dalam satu perkawinan dengan laki-laki. Nah, itulah datangnya maut begitu itu ya. Maut. Jadi perlu hati-hati. Jadi kita perlu ngaji mahram itu secara benar dan secara luas. Ya, baiklah Kiai. Baiklah, sayang sekali Kiai waktu kita sudah habis untuk kali ini. Dan pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini dalam program Gapai Kemuliaan. Tentunya semoga tausiah kali ini bisa menambah hasanah ilmu agama kita, menjadikannya bermanfaat, dan tentunya yang paling utama menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Eva Yunizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.